Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali bersama dalam renungan pagi Jemaat Gemi Kanaan Medan Selatan di hari Senin 17 Maret 2025. Siapkan hati, kita akan mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu di hari yang baru ini. Memulai hari ini, kami kembali akan mendengarkan sabda-Mu. Kami memohon hikmat Allah memimpin kami, menuntun kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, dan menuntun kami untuk bertumbuh di dalam kebenaran-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama dari kitab Nehemia, pasalnya yang ke-12, ayat 27 sampai ayat yang ke-43. Saya membaca di ayat 27 sampai ayat 31, demikian firman Tuhan. Pada penahbisan tembok Yerusalem, orang-orang Lewi dipanggil dari segala tempat mereka dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan penahbisan yang meriah dengan ucapan syukur dan kidung, dengan simbal, gambus, dan kecapi. Para penyanyi berkumpul dari daerah sekitar Yerusalem, dari desa-desa orang Netofa, dari Bet Gilgal, Padang Geba, dan Asmawe. Karena para penyanyi itu telah membangun desa-desa bagi mereka sendiri di sekitar Yerusalem. Para imam dan orang-orang Lewi menahirkan dirinya, lalu menahirkan seluruh umat, pintu-pintu gerbang dan tembok. Lalu aku mempersilahkan para pemimpin orang Yehuda naik ke atas tembok, dan aku membentuk dua paduan suara yang besar, yang satu berjalan ke kanan di atas tembok ke jurusan pintu gerbang sampah. Amin. Jemaat terkasih, tema firman Tuhan, penahbisan tembok Yerusalem. Penahbisan tembok Yerusalem. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita mengetahui bagaimana Nehemia dalam misi Nabi Nehemia untuk membangun tembok-tembok Yerusalem untuk dibangun kembali. Setelah dia mendengar bagaimana tembok Yerusalem hancur rata dengan tanah. Meski pada saat itu Nehemia bekerja sebagai juru minum di kerajaan Kores, pada saat itu sebagai orang kepercayaan dari kerajaan Kores. Jemaat terkasih, diceritakan pada pasal ini bagaimana Nehemia sebagai gubernur dan sebagai pemimpin dalam membangun kembali tembok Yerusalem juga menyatakan dalamnya kerohanian Nehemia sebagai orang yang mengandalkan doa dalam pelayanannya sebagai juru minum. Nabi Nehemia mendengar keadaan Yerusalem yang menyedihkan, akan tembok Yerusalem yang telah terbongkar, pintu-pintu gerbangnya yang telah terbakar. Sehingga Nehemia ketika mendengar itu, Nehemia langsung menaikkan doa-doa syafaatnya kepada Tuhan, agar Tuhan turun tangan demi kota dan penduduk Yerusalem yang dikasihinya. Dalam hal ini juga bagaimana diuraikan bagaimana Allah menggerakkan Artasasta untuk mengangkat Nehemia menjadi gubernur di Yerusalem pada saat itu. Maka dengan demikian, kepemimpinan Nehemia yang sangat tegas, bijaksana, setia, dan menjadi pemimpin yang benar-benar takut akan Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk mengarahkan penduduk Yerusalem membangun kembali tembok yang sudah hancur, yang telah hancur tersebut. Dan itulah yang mereka rayakan pada saat ini di dalam pasal ini. Jadi pembangunan tembok Yerusalem yang pada awalnya begitu banyak tekanan, ancaman, bahkan cemooh, bahkan tantangan bukan hanya dari bangsa sekitar. Ada juga para pemimpin-pemimpin yang ada di tengah-tengah bangsanya yang protes pada saat itu. Tetapi jemaat terkasih, akhirnya selesai juga dalam waktu 52 hari untuk pembangunan tembok Yerusalem tersebut. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saat itu mereka sangat takjub melihat pekerjaan Tuhan. Dan Nehemia merasakan bahwa itu sungguh-sungguh pekerjaan Tuhan. Ketakjuban yang demikian juga dirasakan oleh orang Israel, tidak hanya bangsa di sekitar menyaksikan bagaimana sesungguhnya bahwa sebenarnya Allah Israel adalah Allah yang hidup. Jadi bangsa di sekitar sangat takjub. Dan umat Israel juga sangat takjub, dan mereka bersuka cita, mereka bersorak-sorai, dan mereka bersyukur atas pertolongan Tuhan. Mereka menyadari
bahwa semua kerja keras mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka tahu betul bahwa tembok Yerusalem bisa selesai hanya karena campur tangan Tuhan. Jemaat terkasih, oleh sebab itu, pada acara penghabisan tembok Yerusalem, mereka menyanyi, mereka memuji Tuhan, mereka bergembira, mereka bersuka cita. Mereka bahkan disebutkan tadi memainkan alat musik. Di ayat 27 dikatakan bahwa mereka menyanyi dengan kidung yang merdu, dengan simbal, dengan gambus, dan dengan kecapi di ayat yang ke-27. Mereka memainkan alat-alat musik dengan sangat meriah. Bahkan ada paduan suara raksasa yang dibentuk oleh Nehemia, dikatakan menjadi 2 kelompok untuk berarak di tembok Yerusalem. Mereka berarak di tembok Yerusalem, 2 paduan suara yang besar tersebut, paduan suara raksasa tersebut, mereka memuji memuliakan Tuhan. Jemaat terkasih, mereka juga mempersembahkan kurban dalam jumlah begitu besar karena rasa syukur mereka, bahkan karena suara sukacita mereka terdengar sampai ke sorga. Jadi, apa yang dapat kita pelajari lewat firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang pertama, Nehemia sebagai pemimpin patut diteladani. Dia menaruh hati yang takut akan Tuhan. Bagaimana dia punya visi yang jelas. Pemimpin harus punya visi yang jelas untuk membangun bangsanya. Pemimpin harus memiliki visi yang jelas untuk membangun yang dipimpinnya. Pelajaran pertama ini sangat penting. Lalu yang kedua, bahwa umat itu bisa bekerja sama menurut apa yang dikatakan oleh Nehemia, sehingga mereka bersama-sama membangunnya. Dan setelah selesai dibangun, mereka menganggap itu bukan karena kekuatan mereka, tetapi sungguh-sungguh karena belas kasih Tuhan. Itu sebabnya mereka bersyukur dan bersyukur. Bersyukur itu bukan sekedar perasaan senang yang ada dalam diri kita, tetapi bersyukur itu adalah sebuah ucapan syukur kepada Allah yang hidup atas kebaikan, atas rahmat-Nya, atas pertolongannya, dan hendaklah selalu kita ungkapkan dengan tindakan nyata seperti yang dilakukan oleh umat Israel. Jemaat yang diberkati Tuhan, bagaimana Allah memberkati mereka dari awal sampai selesainya pembangunan tembok Yerusalem ini. Hal yang sama juga Allah nyatakan memberkati kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepadamu pada hari ini, karena kami belajar dari kebenaran firman-Mu bagaimana Allah memberkati Nehemia sebagai pemimpin yang luar biasa, takut akan Tuhan. Bapa, tolonglah setiap kami juga memiliki hati yang takut akan Tuhan. Tolonglah untuk setiap kami juga belajar untuk bersyukur dan bersyukur. Untuk kehidupan kami sampai pada titik ini, biarlah kami menyatakan sungguh-sungguh karena anugerah Tuhan. Materaikanlah firman-Mu dan biarlah kami bertumbuh di dalamnya. Kami menyerahkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini kepadamu, Tuhan yang memimpin dan memberkati, agar satu hari ini kami hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Untuk anak-anak kami seluruhnya kami serahkan kepadamu, agar Engkaulah yang memelihara dan memberkati anak-anak kami dimanapun mereka berada. Kami juga membawa jemaat Tuhan seluruhnya, jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang sedang rawat jalan, atau mereka yang sedang dirawat di rumah, siapapun mereka tanpa terkecuali, Tuhan hadirlah Engkau melawat, menjamah, menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkanlah mereka. Kami juga mau menaikkan syukur kepadamu. Kalau hari ini salah seorang jemaatmu, Ibu Eli Sariani Saragi, genap berusia 46 tahun. 1 tahun tambah Tuhan tambahkan usia kepadanya. Berkatilah kehidupannya secara pribadi, berkatilah keluarganya, berkatilah kehidupannya, setiap apa yang dia pikirkan, apa yang dikerjakan berkenan bagimu, Engkau membuat berhasil. Bertambah umurnya, bertambah sukacitanya, bertambahlah hati yang takut akan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Shalom jemaat terkasih, Tuhan Yesus memberkati.